Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 114 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil selamat dari tekanan seorang ahli Dao di bintang 8 puncak berkat kekuatan misterius yang dimilikinya. Dia menghancurkan tengkorak hijau milik lawannya dengan naga raksasa yang dipenuhi aura gelap meski harus terluka parah. Menggunakan avatar jiwanya, Xiaoyan akhirnya melarikan diri dari ruang bawah tanah dan meninggalkan janji dendam yang kelak akan dia balas. Sementara itu, Mu Yingying jatuh pingsan dalam keadaan kritis dan diselamatkan oleh Zulau, yang murkanya meledak begitu mengetahui kondisi muridnya. Amarahnya menimbulkan bentrokan dengan Yemu, ahli Dao di bintang 9 dari Legiun Pemangsa Naga. Di sisi lain, Mu Feng menopang tubuh Mu Yingying yang lemah. Dia perlahan menyalurkan doki berwarna biru kehijauan ke dalam tubuh gadis itu. Dengan masuknya aliran energi yang lembut, wajah Mu Yingying yang semula pucat mulai mendapatkan kembali sedikit rona merah. Melihat kondisi tersebut, Mu Feng merasakan kepedihan di hatinya. Luka yang dialami Mu Yingying jelas sangat parah. Seakan tubuhnya terkuras akibat penggunaan suatu rahasia besar. Dia tidak tahu musuh macam apa yang ditemui Xiaoyan dan yang lainnya, sehingga menyebabkan keadaan sampai segawat ini. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa tubuhmu bisa menjadi sekacau ini? Mu Feng bergumam dengan nada penuh penyesalan. Segera setelah itu, Mu Feng melindungi Mu Yingying dengan kewaspadaan penuh. Khawatir jika pihak keluarga kekaisaran Xuanling kembali menggunakan cara-cara licik. Tatapannya tertuju pada sosok Zulau yang perlahan turun dari langit, menuju pintu masuk menuju ruang bawah tanah. Namun, meski sosok tua itu telah turun, gumpalan awan petir di langit masih tetap belum menghilang. Sementara itu, Xiaoyan muncul dari formasi teleportasi ruang dan jatuh ke lantai pertama ruang bawah tanah. Tubuhnya penuh luka, doki di dalam dirinya hampir habis terkuras. Bahkan kekuatan jiwanya pun terguncang hebat. Setiap langkahnya tampak goyah, seolah hendak tumbang setiap saat. Tanpa menunda waktu, dia duduk bersila di lantai, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari dalam cincin penyimpanan. Tanpa peduli banyaknya, dia langsung menelannya sekaligus. Xiaoyan sangat menyadari bahwa istana Xuanling berani mengerahkan kekuatan besar untuk memburunya. Tentu mereka telah menyiapkan sesuatu. Jika dia nekat keluar tanpa kekuatan pemulihan, maka yang menantinya tidak lain hanyalah kematian. Aroma pekat dari pil obat segera memenuhi udara, meresap ke dalam tubuhnya, lalu berubah menjadi aliran energi murni yang cepat mengisi kembali doki yang telah kering. Namun pada saat ini, sebuah suara aneh terdengar bergema di lantai pertama ruang bawah tanah. Xiaoyan segera membuka matanya, menatap ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. "Siapa di sana? Keluarlah!" teriaknya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sungguh anak yang penuh kewaspadaan. Namun, mengapa pada tubuhmu aku merasakan suatu aura yang begitu familiar? Jantung Xiaoyan berdebar. Dengan sisa kekuatan jiwanya, ia segera menyadari bahwa aura itu berasal dari kekuatan misterius yang bersemayam di inti terdalam kolam Kaisar Xuanling. Dahulu ketika dia masuk ke wilayah inti kolam itu bersama Raja Naga Emas, aura ini memang sudah tampak samar, hanya saja tidak benar-benar muncul. Kali ini, dari kegelapan, sosok seorang pria muda perlahan menampakkan diri. Tubuhnya memancarkan gelombang energi yang amat panas. Doki berwarna putih bening berkilau di sekelilingnya. Merasakan tekanan yang amat dahsyat, Xiaoyan segera berbalik dan melarikan diri. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu menggerakkan tangannya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan yang berusaha melarikan diri ditarik kembali ke hadapannya. "Anak kecil, mengapa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu," kata pria itu. Xiaoyan menahan senyum getir, lalu berkata dengan nada hormat, "Senior, apa maksudmu dari tindakan ini?" Pria itu kembali membuka suara dengan nada datar. "Aku sudah mengatakan, hanya saja aku merasakan ada aura yang begitu familiar pada tubuhmu." Xiaoyan menggelengkan kepala, kebingungan, lalu menjawab, "Senior, aku sungguh tidak memahami maksud perkataan itu." Pria misterius tersebut tidak menjawab panjang. Dia hanya mengangkat telapak tangan, lalu sebuah kekuatan tak kasat mata menyerbu masuk ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya menahan sakit. "Dasar sialan!" Umpatan itu hanya terucap dalam hati. Setelah memeriksa, pria itu menggeleng pelan. "Aneh, aku tidak menemukan apa-apa."
Namun jelas engkau memiliki seorang guru yang luar biasa. Belum sempat kata-kata itu mereda, kekuatan petir yang dahsyat langsung menerjang. Suara ledakan bergema, memenuhi seluruh lantai bawah tanah. Pria misterius itu hanya mengangkat satu tangan, dan dengan mudah menahan sambaran tersebut. Pandangannya kemudian beralih kepada sosok yang baru tiba. Yang datang adalah Zulau. Begitu dia menjejakkan kaki di lantai pertama, tanpa ragu dia langsung melancarkan serangan demi melindungi muridnya. "Xiaoyan, kau tidak apa-apa?" tanya Sujin dengan khawatir. Xiaoyan tersenyum getir, meski tubuhnya nyaris roboh. "Guru, aku masih bisa bertahan." Sujin menepuk bahunya, lalu berbicara. "Tenanglah, ada aku di sini." Pria misterius itu hanya tertawa tipis, menatap Zulau dengan penuh ketenangan. Sungguh seorang guru yang sangat melindungi muridnya. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya bagai meteor, lalu lenyap dari tempat itu. Zulau segera menoleh, menatap serius pada muridnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Xiaoyan menarik nafas, lalu menjawab tanpa menyembunyikan apapun. "Ketika aku bersama Mu Ying keluar dari kolam Kaisar Xuanling dan melewati formasi 9 ikan bermain naga, kami disergap oleh salah satu penatua persembahan keluarga kekaisaran Xuanling. Kekuatan lawan berada di tingkat puncak Dodi 8 bintang." Mata Sujin membelalak kaget. "Apa katamu?" Xiaoyan mengangguk lemah, lalu batuk keras. Aura mengerikan dari pria misterius sebelumnya masih membuat tubuhnya terasa tertekan. Dengan suara yang dalam, Sujin berkata, "Dendam ini akan kuingat. Suatu hari, aku sendiri yang akan mengakhiri hidup persembahan itu." Xiaoyan kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Mu Ying? Apakah dia selamat?" Zulau menjawab, "Dia baik-baik saja, hanya kehilangan banyak energi." Setelah itu, Zulau menatap sekeliling, lalu mengatakan, "Mari kita tinggalkan tempat ini. Kau harus memulihkan diri terlebih dahulu." Xiaoyan hanya mengangguk pelan, mengikuti gurunya keluar dari ruang bawah tanah. Sementara itu, di dalam formasi 9 ikan bermain naga, sosok pria berjubah hitam perlahan duduk bersila. Tidak lama kemudian, ruang di sampingnya bergelombang, menampakkan sosok lain. "Engkau gagal, pulanglah dan bersiaplah menerima amarah Raja Xuanling." Suara Wensi terdengar dingin. Pria berjubah hitam hanya menghela nafas panjang, kemudian keduanya lenyap dari formasi, meninggalkan ruang yang kembali sunyi. Di sisi lain, Mu Feng yang telah lama menanti akhirnya menangkap sosok yang begitu dikenalnya. Dari dalam pintu keluar ruang bawah tanah, muncul sosok Xiaoyan dan Zulau. Saat ini, Xiaoyan berdiri di belakang Zulau. Tubuhnya tampak sangat lemah. Meskipun telah menelan banyak pil obat tingkat tinggi, luka parah yang dia derita belum dapat pulih dalam waktu singkat. Mu Feng juga menyadari bahwa sorot mata Zulau dipenuhi amarah yang menyala. Zulau melangkah maju, menatap tajam ke arah Yemo yang berada di tanah, lalu suaranya bergema tegas. "Yemo, tidak kusangka engkau, anggota keluarga kerajaan Xuanling yang terhormat, berani melakukan perbuatan sekeji ini di balik bayangan." Yemo mendengus dingin, tatapannya penuh ketidaksenangan. "Zulau, jangan sembarangan menuduh. Keluarga kerajaan Xuanling selalu menjunjung kehormatan. Bagaimana mungkin berbuat seperti yang engkau katakan?" Zulau menatapnya dengan sorot mata menusuk, kemudian tertawa dingin. "Kalau begitu, mengapa muridku bisa terluka separah ini?" Langit di atas segera dipenuhi oleh gumpalan awan petir yang kian membesar, membuat Yemo merasakan hawa dingin merambat perlahan ke dalam hatinya. Dia bergumam dengan wajah menegang. Seorang ahli puncak Dodi memang berbeda. Dengan sikap Zulau yang demikian, situasi ini benar-benar gawat. Aura Zulau tiba-tiba melonjak dahsyat. Suara gemuruhnya menggema di seluruh pintu keluar ruang bawah tanah. "Hari ini, jika keluarga kerajaan Xuanling tidak memberiku penjelasan, maka jangan harap persoalan ini dapat selesai begitu saja." Yemo hanya dapat menarik nafas panjang, tidak menyangka masalah akan berkembang sejauh ini. Dia paham, di hadapannya berdiri Zulau, seorang Dodi puncak sekaligus ahli formasi pertempuran. Dengan status itu, Zulau memang memiliki hak untuk menuntut penjelasan dari keluarga kerajaan Xuanling. Beberapa ahli yang berjaga di sekitar turut bergumam dengan rasa takut. Seorang ahli formasi pertempuran memang benar-benar menakutkan. Xiaoyan merasakan bahwa tindakan Zulau jelas dilakukan demi dirinya. Hatinya menghangat, namun dia tidak berkata banyak. Dia segera melangkah ke sisi Mu Feng, lalu menatap perempuan yang terbaring di sana. "Bagaimana keadaannya?"
Mu Feng menjawab, tidak masalah, dia hanya kehabisan kekuatan dan sangat lemah. Namun, untuk pulih, dia butuh waktu yang cukup lama. Xiaoyan mengulurkan tangan, tatapannya serius. Biar aku yang memeriksanya. Mu Feng mengangguk, lalu perlahan menyerahkan tubuh Mu Yingying yang lemah kepada Xiaoyan. Begitu Xiaoyan menyentuhnya, hawa dingin segera menyebar dari tubuh perempuan itu. Dia sedikit tertegun, namun tetap meletakkan satu tangan di punggung, satu lagi di dahi Mu Yingying. Seketika, dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki luka-luka yang ada. Anehnya, kekuatan itu seolah tertolak, seakan ada sesuatu dalam tubuh Mu Yingying yang menahan masuknya energi Xiaoyan. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya menghela nafas dan menghentikan usahanya. Dari cincin penyimpanan, dia mengambil beberapa pil obat berharga, lalu menyiapkannya untuk Mu Yingying. Sontak, orang-orang di sekitar menunjukkan sorot iri. Pil obat tingkat tinggi bernilai amat mahal. Hanya sedikit orang yang sanggup memilikinya. Namun Xiaoyan tidak peduli. Dia dengan hati-hati membuka bibir lembut Mu Yingying dan menyelipkan pil obat itu. Sesaat kemudian, energi murni mengalir dalam tubuh Mu Yingying, memperbaiki luka-luka parah yang dia derita. Wajahnya mulai memulihkan warna dan nafasnya perlahan menjadi lebih stabil. Melihat hal itu, hati Xiaoyan akhirnya tenang. Selesai melakukan ini, Xiaoyan dan Mu Yingying mengangkat kepala, memandang Sulau yang berdiri di depan. Wajah Yemo mengeras, suaranya bergema. Sulau, jangan terlalu keterlaluan. Memasuki kolam Raja Xuanling memang penuh resiko. Apa yang terjadi bukan alasan untuk menyalahkan keluarga kerajaan. Namun Sulau tidak menoleh padanya. Sorot matanya menatap ke langit, di mana awan petir yang tadinya menekan mulai perlahan surut, dan ruang angkasa tampak bergetar. Suaranya bergema, sejak tadi engkau bersembunyi, mengapa tidak menunjukkan diri? Raja Xuanling. Segera setelah kata-kata itu terucap, terdengar tawa dari langit. Sulau, penglihatanmu memang masih setajam dulu. Ruang di langit bergetar, lalu perlahan terbuka. Dari dalamnya muncul sosok berjubah emas penuh wibawa. Gelombang kekuatan mengerikan terpancar dari tubuhnya, membuat udara bergetar hebat. Bisik-bisik pun menyebar di antara para penjaga. Bahkan Raja Xuanling sendiri sampai turun tangan. Benar, jika dia tidak muncul, masalah ini akan berkembang menjadi tidak terkendali. Apalagi kedua pihak sama-sama kuat di tingkat puncak Dodi. Jika pertarungan pecah, akibatnya tak terbayangkan. Mendengar nama itu, pupil mata Xiaoyan menyempit. Dia dapat merasakan jelas bahwa kekuatan Raja Xuanling saat ini jauh melampaui apa yang pernah ditemuinya saat seleksi sekte super dahulu. Tiba-tiba, di kedalaman lautan jiwa Xiaoyan, benih jiwa dari api suci bergetar hebat, seolah merespon pada aura api tak kasat mata yang mengintari Raja Xuanling. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam kebingungannya, Xiaoyan terpaksa menekan paksa benih jiwa itu agar tetap tenang. Pada saat yang sama, tubuh Mu Yingying dalam pelukannya pun bereaksi lemah, seakan turut dipengaruhi oleh kemunculan Raja Xuanling. Namun, hanya berlangsung sesaat sebelum kembali tenggelam dalam keheningan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Raja Xuanling yang berdiri di langit. Dia segera menyadari bahwa di sekitar tubuh sosok itu berkobar seberkas api tak kasat mata. Api tersebut membuat 23 jenis api surgawi yang telah menyatu dalam tubuh Xiaoyan bergetar ketakutan. Dalam hati, Xiaoyan bergumam ragu. Mungkinkah Raja Xuanling telah menelan api suci itu? Kenangan tentang pertemuannya di luar formasi 9 ikan bermain naga muncul kembali. Saat itu dia mendengar dari pemimpin terakhir klan ikan Tianmu bahwa di kedalaman istana bawah tanah milik keluarga kerajaan Xuanling tersimpan benda-benda luar biasa. Di lapisan ke-6 ada induk pohon bodhi abadi. Dan lebih jauh lagi, di lapisan ke-7 sangat mungkin terdapat api suci, tempat yang dijaga dengan pertahanan terkuat dalam istana bawah tanah tersebut. Suara Long Yi tiba-tiba terdengar dari penggaris berat Xiaoyan. Aku rasa tidak. Meski api di tubuh Raja Xuanling cukup kuat, menelan api suci tidaklah semudah itu. Api yang ada padanya terlalu lemah, sama sekali tidak sebanding dengan api suci. Xiaoyan menghela nafas lega. Semoga saja demikian. Namun, klan Xuanling, dendam antara kita sudah tertulis. Jika ada kesempatan lain, aku pasti akan membuat kalian membayar dengan harga yang teramat mahal. Manusia tidak mengusikku, aku tidak akan mengusiknya. Tetapi jika ada yang mengusikku, aku pasti akan membalasnya. Di langit,
Raja Suwanling berdiri dengan angkuh. Gelombang kekuatan yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Karena urusan kolam Suwanling telah berakhir, biarlah semuanya sampai di sini. Namun, suara tawa keras Zulau tiba-tiba menggema. Suwanling, apakah kau mengira aku anak kecil yang bisa kau permainkan sesuka hati? Aku telah berkata sebelumnya, muridku menderita bencana di tangan kerajaan kekaisaran Suwanling. Dan engkau, raja keluarga ini, ingin mengakhirinya begitu saja? Itu terlalu naif. Suara itu datang dari Zulau yang masih bersikap keras dan tidak mau mengalah. Yemu yang berdiri di sisi Raja Suwanling segera merasa lega. Seandainya raja tidak muncul, dia dengan kekuatan barunya sebagai Dodi Bintang 9 jelas tidak akan mampu menahan Su Jin. Kau tidak tahu kapan harus berhenti. Raja Suwanling segera mengangkat tangannya, menghentikan Yemu, lalu berbicara datar. Zulau, sikapmu ini tidak seperti gaya pavilion Fengxiang. Zulau menatapnya dingin, sama sekali tidak memberi muka. Jangan gunakan pavilion Fengxiang untuk menekanku. 100 tahun yang lalu engkau sudah tahu itu tidak ada gunanya terhadapku. Raja Suwanling tetap tenang. Aku tahu. Namun, sebaiknya biarkan pihak yang bersangkutan yang berbicara. Tatapan tajamnya kemudian beralih kepada Xiaoyan. Meskipun dia dan Yemu bergabung, mereka tidak yakin bisa mengalahkan Zulau. Tetapi Xiaoyan berbeda. Dia menjadi titik kunci dalam situasi ini. Xiaoyan tersentak dalam hati. Dia sadar tindakan Zulau untuk membelanya bisa menyeret pavilion Fengxiang dalam kesulitan. Dia pun segera mengambil keputusan. Paman guru, senior Suwanling, semua ini hanyalah kebetulan. Harap kalian berdua bisa menghentikan perselisihan ini. Mendengar itu, Raja Suwanling tersenyum tipis dan menatap Zulau. Zulau, muridmu sendiri telah berkata demikian. Biarlah kita sudahi di sini. Aku juga tidak akan menuntut atas tindakanmu yang telah menerobos wilayah terlarang kekaisaran Suwanling. Bagaimana menurutmu? Zulau hanya mendengus dingin. Segera, awan petir yang menakutkan di langit perlahan sirna, menyingkapkan langit biru cerah. Dia tahu benar, berkonflik langsung dengan kekaisaran kerajaan Suwanling pada saat ini sangatlah tidak bijak. Dalam hatinya dia bergumam puas, mampu menahan diri demi tujuan yang lebih besar. Murid ini benar-benar tidak mengecewakan. Mendadak, dia seakan teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, Suwanling, ku dengar tinggal 10 hari lagi sebelum pelelangan dimulai. Bagaimana kalau engkau memberiku 3 tiket masuk? Anggap saja sebagai kompensasi bagi muridku. Yemu hampir tercekik mendengarnya. Apa? 3 tiket? Lelang keluarga kerajaan Suwanling adalah acara megah yang mengguncang seluruh Suan Santian. Setiap kali digelar, berbagai harta karun akan muncul. Namun, tiket masuk tidak diberikan sembarangan. Hanya tokoh ternama atau mereka yang memiliki kekuatan besar yang bisa mendapatkannya. Zulau, sebagai formasi master nomor 1 di Suan Santian, jelas memiliki hak itu. Tetapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak. Minimal, hanya mereka yang memiliki kekuatan Dodi Bintang 6 yang bisa ikut serta. Jika tidak, satu-satunya jalan adalah membeli tiket dengan harga selangit. 10 juta koin emas untuk 1 tiket. Bagi rakyat biasa, jumlah itu setara dengan ribuan tahun penghasilan. Betapa mewahnya lelang itu. Raja Suwanling hanya tersenyum ringan. Tidak masalah, 30 juta koin emas jelas tidak berarti apa-apa baginya. Zulau pun mengangguk puas, lalu kembali kepada Xiaoyan. Masih melamun, hayo kita pulang untuk memulihkan luka. Tanpa banyak bicara lagi, dia berbalik dan melangkah pergi. Sosoknya tampak sederhana, sama sekali tidak seperti seorang puncak Dodi. Pikiran itu tidak hanya terlintas di benak Xiaoyan dan kawan-kawan, tetapi juga para prajurit yang menyaksikan dari kejauhan. Sesaat kemudian, Mo Feng menyusul, sementara Xiaoyan menggendong Mu Ying lalu bergerak mengikuti mereka. Perlahan, sosok mereka lenyap dari pandangan. Gerbang istana bawah tanah kembali dijaga ketat. Di langit, hanya tersisa Yemo dan Raja Suwanling yang masih berdiri. Yemo mendengus dingin. Raja Suwanling, inikah hasil perbuatanmu? Aku akan mengadakan rapat para penatua pemuja. Wajah Raja Suwanling pun menjadi muram. Brengsek. Satu kesalahan kecil dapat menyeret banyak masalah. Semua ini gara-gara kegagalan para penatua itu. Kini keadaan semakin menyulitkan. Usai berkata demikian, dia pun segera terbang mengikuti Yemo, kembali menuju istana keluarga Suwanling. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.